materi tentang prinsip pendekatan geografi. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ruang lingkup, objek studi, aspek, kemudian sampai pada materi konsep esensial geografi yang ada 10 gitu. Nah, di materi terakhir pada materi pengetahuan dasar geografi ini kalian akan mempelajari tentang prinsip dan pendekatan geografi. Apa itu prinsip? Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi, pertama kalian akan paham tentang 4 prinsip geografi dan bagaimana contohnya dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, paham tentang 3 pendekatan geografi dan bagaimana terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kita pahami dulu, apa itu prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4. Pertama ada prinsip deskripsi, kedua ada prinsip distribusi, 3 ada prinsip interrelasi, dan keempat ada prinsip korologi. Ada 4 prinsip ya, tolong diingat. Prinsipnya ada 4, deskripsi, distribusi, interrelasi, korologi. Nah, kita bahas satu persatu. Prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi adalah penjelasan mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Deskripsi disajikan dalam bentuk uraian, tabel, grafik, angka, dan peta. Ada kunci dari prinsip deskripsi. Kalau prinsip deskripsi, gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, ingat ya, kembali lagi ke pemahaman tentang geografi. Geografi itu kan mempelajari fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, khusus untuk prinsip geografi ini digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena tadi. Nah, prinsip geografi ada macam-macam. Ada prinsip deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Nah, prinsip deskripsi ini mempelajari fenomena dengan cara tertentu. Caranya itu harus ada ada kata kunci di sini. Ketika fenomena tersebut berisi tentang uraian, ataupun di dalamnya ada tabelnya, ataupun di dalamnya ada grafiknya, ataupun di dalamnya ada angka dan ada petanya, maka fenomena tersebut dikaji dengan prinsip deskripsi. Kemudian prinsip distribusi. Di sini adalah suatu gejala atau fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi kata kunci dalam prinsip distribusi adalah ketika suatu fenomena di permukaan bumi itu ada yang tersebar tidak merata, maka tidak ada kata kuncinya ya, dia tersebar tidak merata di permukaan bumi, maka dia dikaji menggunakan prinsip distribusi. Kemudian prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini digunakan untuk mengkaji hubungan yang saling terkait antara gejala satu dengan gejala lainnya. Baik gejala fisik dengan fisik, sosial dengan sosial, ataupun fisik dengan sosial. Jadi interrelasi, kata kunci dari interrelasi itu adalah pasti ada hubungan saling keterkaitan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Kemudian yang terakhir ada prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah fenomena geografi di suatu tempat ditinjau dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruang. Prinsip ini merupakan prinsip geografi yang memadukan prinsip-prinsip yang lain. Kata kunci dari prinsip korologi adalah semua prinsip yang sebelumnya, deskripsi, distribusi, dan interrelasi masuk di dalamnya. Jadi harus ada deskripsinya, harus ada sesuatu yang tersebar atau distribusi, dan ada sesuatu yang saling berkaitan atau interrelasi. Ini tiga-tiganya masuk, maka dia masuk dalam prinsip korologi. Contohnya, kita bahas satu persatu. Contoh penerapannya, di sini ada satu kasus, ada gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 memporak-porandakan kota Aceh dan sekitarnya. Tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus. Nah, ketika dikaji menggunakan prinsip, maka dia masuk pada prinsip deskripsi. Kenapa masuk prinsip deskripsi? Karena di situ ada angkanya. Ada data yang berisi angka, tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia. Itu adalah data yang berupa angka. Nah, karena dia berupa data berupa angka, tidak ada keterkaitan dengan tidak ada saling keterkaitan sebab akibat, tidak ada sesuatu yang tersebar, maka dia masuk dalam prinsip deskripsi. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Keanekaragaman budaya tersebut tersebar di seluruh penjuru tanah air. Ada kesenian reog dari Ponorogo, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan
masih banyak lagi. Nah, contoh soal seperti ini masuk dalam prinsip distribusi. Kenapa masuk prinsip distribusi? Di situ ada sesuatu yang tersebar. Apa yang tersebar ini? Di situ ada reog dari Ponorogo, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Yang tersebar di situ adalah kesenian. Tersebar di mana? Tersebar di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Di mana saja? Ada di Ponorogo berupa reog, ada di Bali berupa tari kecak, ada di Aceh berupa tari saman. Ada sesuatu yang tersebar. Ingat ya kata kuncinya ya. Ada sesuatu yang tersebar. Kemudian di bagian ketiga, Indonesia terkenal dengan banyaknya gunung api aktif dan sering terjadi gempa tektonik. Hal ini sangat berkaitan dengan letak Indonesia yang berada di antara pertemuan dan pergerakan lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ini masuk dalam prinsip interrelasi. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng ini mengakibatkan Indonesia terkenal dengan banyaknya, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering terjadi gempa. Jadi ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Itu disebut dia masuk dalam prinsip interrelasi. Oke, di contoh yang terakhir, titik banjir di Jakarta terpusat di Das Ciliwung, Pasanggerahan, dan Kali Angke. Wilayah rawan banjir di DKI Jakarta 30% berada di Jakarta Timur, 20% berada di Jakarta Barat, dan 10% berada di Jakarta Pusat, dan 20% berada di Jakarta Selatan. Banjir tersebut seringkali diakibatkan oleh perilaku penduduk yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan alih fungsi lahan di hulu sungai. Nah, contoh yang keempat ini masuk dalam prinsip korologi. Kenapa bisa masuk prinsip korologi? Ingat, prinsip korologi itu tiga prinsip yang di depan tadi itu masuk di dalamnya. Harus ada datanya, harus ada distribusinya, dan harus ada hubungan sebab akibatnya. Datanya apa? Ini loh, angka-angka ini loh. 30% berada di Jakarta Timur, 20% berada di Jakarta Barat. Data ini adalah deskripsi. Distribusinya di mana? Ini, distribusinya ini banjirnya ada di Jakarta Barat, banjirnya ada di Jakarta Timur, banjirnya ini loh tersebar. Wilayah rawan banjirnya ini tersebar. Sama yang atas, dasnya yang titik banjirnya ada di sekitaran Das Ciliwung, Das Pesanggerahan, dan Kali Angke. Itu yang tersebar. Dan terakhir ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya di bagian mana? Banjir ini diakibatkan oleh perilaku penduduk yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan alih fungsi lahan. Di sini letak sebab akibatnya. Banjirnya terjadi karena manusia yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungan. Oke, jadi ketika dalam suatu teks, dalam suatu fenomena ada deskripsi, ada distribusi, sama ada hubungan sebab akibat, maka dia masuk dalam prinsip korologi. Oke, itu adalah contoh dari penerapan dari prinsip-prinsip geografi yang ada 4. Sekarang kita masuk ke pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu ada 3. Ada pendekatan keruangan, ada pendekatan kelingkungan, dan ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan mempunyai nama lain pendekatan spasial. Pendekatan kelingkungan mempunyai nama lain pendekatan ekologi. Kompleks wilayah tidak punya nama lain. Oke ya, ada 3. Pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan merupakan cara pandang atau kerangka analis yang menekankan pada eksistensi ruang dalam mengkaji suatu fenomena. Pendekatan keruangan memperhatikan faktor lokasi, sebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sebenarnya pendekatan geografi ini adalah gabungan daripada konsep esensial dan prinsip. Adalah gabungan daripada konsep esensial dan prinsip. Contoh dari pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini adalah gabungan dari konsep lokasi, kemudian prinsip persebaran, prinsip deskripsi, dan konsep interrelasi, keterkaitan. Nah, pendekatan keruangan ini nanti saya kasih kata kunci ya, bagaimana memahami pendekatan keruangan tanpa memahami konsep ini. Nanti saya kasih contoh. Nanti saya kasih cara memahami. Saya lanjut dulu ke pendekatan kelingkungan.
Pendekatan kelingkungan atau ekologi merupakan metodologi untuk menelaah, mendekati, dan menganalisis suatu masalah geografi yang menekankan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, jadi pendekatan kelingkungan dia mengkaji suatu fenomena ketika terjadi hubungan sebab akibat antara manusia dengan lingkungan. Jadi harus ada hubungan sebab akibat antara manusia dengan lingkungan. Entah itu manusianya sebagai penyebab atau manusianya yang terakibat, sebagai yang terdampak. Jadi harus ada hubungan sebab akibat. Itu masuk ke pendekatan kelingkungan. Pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan kelingkungan. Fenomena yang terjadi di suatu wilayah tidak hanya melibatkan elemen di wilayah itu. Fenomena itu terkait dengan elemen-elemen di wilayah lain, sehingga keterkaitan antar wilayah tidak dapat dihindari. Sebenarnya pendekatan kompleks wilayah ini mirip dengan konsep keterkaitan ruang. Fenomena di suatu wilayah itu dapat mengakibatkan fenomena di wilayah lain, ataupun, nah itu adalah salah satu kata kunci dalam kompleks wilayah ya. Kejadian di suatu tempat itu bisa mengakibatkan kejadian di tempat lain. Itu kompleks wilayah. Ataupun fenomena yang terjadi itu terlalu kompleks gitu. Terlalu kompleks. Kompleks itu kayak gimana sih? Dia itu satu fenomena tapi memberikan dampak semua lini. Contoh kayak misalkan wabah COVID-19. Wabah COVID-19 itu selain membuat masyarakatnya sakit karena wabah, dia juga memberikan dampak ke segi ekonomi sampai ke sampai transportasi ya, sampai transportasi itu menerapkan mendapatkan dampak daripada wabah COVID-19 tersebut. Kita masuk ke contoh penerapannya. Di sini ada suatu fenomena. Gunung api Sinabung memiliki ketinggian 2412 mdpl. MDPL itu kepanjangan dari meter di atas permukaan laut, merupakan objek yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini terbentuk karena terjadi penunjaman lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, kata kunci untuk menyelesaikan problem ini masuk dalam pendekatan keruangan. Ya, kata kuncinya kok bisa masuk pendekatan keruangan ini? Kata kuncinya seperti ini. Di situ hanya menjelaskan ruang atau wilayah tertentu di permukaan bumi. Jadi fenomena itu cuma menjelaskan gunung api Sinabung saja. Dia tidak kemana-mana. Nah, kemudian tidak ada keterkaitan antara fenomena tersebut dengan manusia. Jadi dia cuma menjelaskan gunung api Sinabung, tidak mengkaitkan dengan manusia, tidak ada manusia sebagai penyebab atau manusia yang terdampak. Dia kata kuncinya di situ ya. Dan terakhir, fenomena tidak memberikan dampak ke wilayah lain. Nah, ini masuk dalam pendekatan keruangan. Jadi ada kata kuncinya sudah saya siapkan. Dia cuma menjelaskan ruang tersebut, tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak memberikan dampak ataupun manusia sebagai penyebab, tidak ada. Dan terakhir, fenomena itu tidak memberikan dampak ke wilayah lain. Fokus dengan teksnya ya, jangan membayangkan yang lain. Gunung api Sinabung meletus, kemudian asapnya vulkanik ke wilayah lain, jangan. Kalian fokus pada teks yang disediakan. Oke. Di contoh yang kedua ada pendekatan kelingkungan. Di sini ada fenomenanya, berkurang dan hilangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air karena disulap menjadi perumahan mewah dan pusat-pusat perbelanjaan besar juga berkontribusi memperburuk banjir yang terjadi di ibu kota. Air hujan tidak bisa lagi langsung terserap ke tanah karena daerah resapan air dan ruang terbuka hijau sudah berubah menjadi hutan-hutan beton. Nah, ini masuk dalam pendekatan kelingkungan. Kata kunci untuk menyelesaikan problem ini bagaimana? Di sini ada kata kuncinya, terdapat keterkaitan antara fenomena yang terjadi dengan manusia. Keterkaitannya apa? Manusia sebagai yang terdampak. Terdampaknya apa? Manusia kan mengalami banjir ya kan. Nah, manusia sebagai penyebabnya. Penyebabnya apa? Sudah disulap tempat meresapnya air menjadi hutan-hutan beton. Seperti itu. Nah, kata kunci yang kedua, entah manusia itu sebagai penyebab atau manusia sebagai yang terdampak dari fenomena tersebut. Sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Itu adalah kata kunci dari pendekatan ke lingkungan. Berikutnya ada contoh pendekatan kompleks wilayah. Nah, di sini ada sebuah kasus kerusakan wilayah hulu Sungai Ciliwung dan Cisadane akibat perubahan hutan di wilayah Bogor dan Cianjur menjadi perkebunan teh dan rumah-rumah peristirahatan kalangan berpunya.
di Indonesia meningkatkan aliran permukaan atau runoff. Hal ini membuat air hujan yang turun di kawasan tersebut tidak dapat diserap oleh tanah secara maksimal dan langsung meluncur ke kawasan hilir sehingga menyebabkan semakin buruknya banjir di Jakarta. Kata kunci dari kasus ini, kenapa kasus ini masuk dalam pendekatan kompleks wilayah, adalah fenomena di suatu wilayah memberikan dampak ke wilayah lain. Wilayahnya mana? Yang banjir itu di Jakarta, tapi penyebabnya adalah Bogor dan Cianjur. Bogor dan Cianjur dan Jakarta, tiga-tiganya ini merupakan daerah aliran sungai dari Sungai Ciliwung dan Cisadane. Ya, merupakan daerah aliran sungai dari Ciliwung dan Cisadane. Tapi wilayahnya berbeda, gitu loh. Tempatnya berbeda, satu ada di Bogor, satu Cianjur, satu Jakarta. Nah, ketika satu fenomena terjadi di Bogor dan Cianjur, dia memberikan fenomena yang lain di Jakarta. Fenomena yang di Bogor dan Cianjur adalah berubahnya kawasan hutan tadi, kawasan hulu, ya, dari hutan menjadi perkebunan teh dan rumah peristirahatan, itu akhirnya memberikan dampak ke Jakarta yang semakin buruk banjirnya. Nah, itu membuktikan bahwa fenomena di suatu wilayah memberikan dampak ke wilayah yang lain. Kemudian yang kedua, penyebab fenomenanya kompleks dan solusi penyelesaiannya pun kompleks. Penyebabnya kompleks karena beda wilayah, ya. Kemudian penyelesaiannya pun juga kompleks karena melibatkan wilayah yang banyak. Nah, ini ada kasus lain, ya. Ya, kasus yang saya kasih contoh adalah tentang tsunami Aceh. Kalian pasti pernah mendengar tentang tsunami Aceh. Nah, kasus contoh yang pertama ini, bencana tsunami yang memporak-porandakan Aceh pada 26 Desember 2004 dipicu oleh gempa dengan skala 9,1 skala Richter di Samudra Hindia. Nah, ini ketika dimasukkan ke pendekatan, dia masuk ke pendekatan keruangan. Karena apa? Dia cuma membahas bencana tersebut aja yang terjadi di Aceh. Dia tidak ada mengkaitkan dengan manusia, dia tidak ada mengkaitkan dengan tempat lain. Jadi dia masuk ke pendekatan keruangan. Kemudian contoh yang kedua, ini ada gelombang tsunami setinggi 15 meter menghantam dan memporak-porandakan wilayah Aceh. Kejadian ini mengakibatkan hancurnya bangunan yang disapu oleh gelombang, ratanya vegetasi, dan 250.000 orang dikabarkan meninggal dunia. Nah, contoh fenomena ini masuk dalam pendekatan kelingkungan. Karena apa? Karena ada keterkaitan antara manusia dengan kejadian di alam. Kejadian di alamnya apa? Fenomena tsunami. Dampaknya ke manusia apa? Manusia ini ada dampaknya. Hancurnya bangunan sampai orang meninggal sebanyak 280.000. Nah, ini masuk ke pendekatan kelingkungan karena ada hubungan sebab akibat antara manusia dengan alam. Tapi di sini ada tidak manusia sebagai penyebabnya, ya, cuman manusia sebagai yang terdampak. Dan terakhir ada contoh gempa 9,1 skala Richter di Samudra Hindia memicu gelombang tsunami yang selain menghantam Aceh juga menimbulkan tsunami di Thailand dan Sri Lanka, India, Maladewa, dan pesisir timur Afrika. Tsunami menggelontorkan jutaan liter air ke laut ke daratan dan diperkirakan memakan korban hingga 250.000 jiwa. Aceh menjadi wilayah yang parah dengan korban lebih dari 200.000 jiwa. Gempa dan tsunami Aceh juga menggerakkan dunia dalam satu jalur bersama keprihatinan. Sumbangan-sumbangan negara asing deras mengalir melalui Multi Donor Fund atau MDF ataupun lembaga swadaya mandiri lainnya. Nah, kalau dalam teks ini gempanya terjadi di Aceh, tapi tsunami-nya terjadi sampai ke Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, dan pesisir Afrika. Itu. Jadi gempanya di Aceh, tapi tsunami-nya bisa sampai ke tempat lain. Ini masuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Penyebabnya di satu tempat, tapi efeknya sampai ke tempat lain. Itu masuk dalam pendekatan kompleks wilayah. Dan ini ketika Acehnya mengalami musibah yang begitu besar, sumbangannya masuk dari berbagai negara. Nah, ini juga contoh dari pendekatan kompleks wilayah. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi prinsip dan pendekatan geografi. Semoga kalian bisa paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.